Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya, siapapun yang menyaksikan video ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya telah menyaksikan video kami tentang tugas jaringan komputer mengenai demo socket programming atau demo program yang akan mengeksekusi program client server dengan prinsip socket programming. Sebelumnya, perkenalkan nama saya sendiri, Salma Nora Renada, dengan NIM 24060, 120130050, dan Saya Taskia Rontang Sugianti dengan NIM 2406012124152. akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah socket programming. Jadi, definisi socket programming adalah protokol yang mempunyai metode untuk membuat koneksi antar perangkat dan jaringan. Jadi, socket programming ini bertujuan agar satu program bisa berinteraksi dengan program yang lainnya dalam satu jaringan. Atau lebih lengkapnya nih, socket programming ini komunikasi dapat terjalin antara bahasa pemrograman yang berbeda, antara tingkatan user yang berbeda, antara komputer yang berbeda, atau gabungan ketiganya. Ini adalah socket client. Di sini ada pengertian dari sisi client, ya adalah sebuah penghubung antara dua host yang dapat dibangun dengan 7 dasar operasi. Jadi operasi itu diantaranya yang pertama menghubungkan atau mengendalikan mesin, yang kedua mengirim dan menerima data, yang ketiga ada menerima koneksi dari mesin yang dikendalikan berdasarkan sebuah port, setelah itu ada menutup koneksi, selanjutnya bergantung pada port, dan yang terakhir mendengarkan data yang masuk. Nah, di sini berdasarkan kalau tadi yang klien, sekarang yang socket server ini digunakan untuk menangani seluruh request atau permintaan yang dikirimkan dari socket client. Selanjutnya nih, jadi socket itu dapat berupa connection based atau connectionless. Jadi koneksi yang didirikan sebelum berkomunikasi atau sebelum paket menentukan lokasi tujuan. Yang kedua, ada packet based atau stream based. Yang ketiga ada reliable atau unreliable. Jadi pesannya itu bisa hilang atau terjadi duplikasi atau bisa rusak juga. Jadi setelah itu karakteristik soket ini dapat dikenali melalui domainnya masing-masing. Pada umumnya domain yaitu ada funix, yaitu alamat format yang diambil dari pathname Unix. Selanjutnya ada inet atau alamat format yang diambil dari host dan port number. Selanjutnya setiap soket itu memiliki satu bentuk protokol atau lebih. Contoh protokol tersebut ada TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Nah, selanjutnya di sini ada protokol TCP dan UDP. Apa sih itu? Yang pertama ada protokol TCP atau Transmission Control Protocol yang akan dijelaskan oleh teman saya Taskia Roro Intan Sukianti. Silahkan Taskia, saya berikan waktu dan tempatnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, untuk pengertian dari Transmission Control Protocol sendiri itu ialah TCP itu merupakan salah satu jenis protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu network atau jaringan. Nah, si TCP ini itu juga merupakan sebuah protokol yang berada di lapisan transport, baik itu berada dalam 7 lapis dalam model referensi OSI atau model DARPA, yang nantinya itu dia berorientasi sambungan atau connection oriented dan dapat diandalkan atau reliable. Nah, TCP ini tuh juga dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan keandalan data. Oke, selanjutnya. Karakteristik dari si TCP ini, yang pertama itu dia reliable, berarti data itu ditransfer ke tujuannya dalam suatu urutan, seperti ketika dikirim. Yang kedua, dia itu berorientasi sambungan atau connection oriented. Jadi nanti itu sebelum data ditransmisikan antara dua host, jadi dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi itu harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Jadi dikoneksiin terlebih dahulu, lalu nanti koneksi TCP tersebut itu akan ditutup menggunakan proses terminasi koneksi TCP. Oke, yang ketiga itu ada full duplex. Jadi nanti untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host itu terdiri atas dua buah jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Dengan menggunakan teknologi lapisan yang lebih rendah yang mendukung full duplex, maka data pun dapat menjadi
stimulan yang nantinya akan diterima dan dikirim gitu. Nah, si header TCP ini nih nanti itu berisi nomor urut TCP dari data yang ditransmisikan dan sebuah acknowledgement dari data yang masuk. Oke, yang keempat itu memiliki layanan flow control. Jadi untuk mencegah data yang terlalu banyak dikirimkan pada suatu waktu, yang nantinya akan membuat data tersebut macet, TCP itu nantinya akan mengimplementasikan layanan flow control yang dimiliki oleh pihak pengirimnya secara terus-menerus memantau dan membatasi jumlah data yang dikirim pada satu waktu. Nah, selanjutnya dia karakteristiknya itu yang kelima, yaitu melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari aplikasi dalam DARPA reference model. Nah, yang keenam itu dia ada mengirimkan paket secara one to one. Nah, maksudnya ini adalah hal ini karena memang TCP itu harus membuat sebuah sirkuit logis antara dua protokol lapisan aplikasi agar dapat saling berkomunikasi. Jadinya itu nanti TCP tidak akan menyediakan layanan pengiriman data secara one to many. Jadi dia sistemnya one to one. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dari si TCP. TCP atau IP adalah protokol yang bisa diarahkan. Maksudnya, jadi si TCP ini nanti itu ia bisa mengirimkan datagram melalui rute-rute yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, hal ini tentunya dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada jaringan serta membantu jika jaringan mengalami kegagalan. Nah, si TCP ini nantinya akan mengarahkan data melalui jalur lain. Yang kedua itu TCP itu memiliki kelebihan, memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien. Yang ketiga, dia bersifat open platform atau platform independen. Jadinya, dia itu tidak akan terikat oleh jenis perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. Yang keempat, dia bersifat terbuka, yang memiliki arti bahwa TCP itu bisa mengirimkan data antar sistem komputer yang berbeda yang menjalankan pada sistem operasi yang berbeda pula. Yang kelima, dia itu TCP atau IP itu terpisah dari perangkat keras yang mendasarinya. Jadi protokol ini nanti dapat dijalankan pada jaringan Ethernet, token ring gitu. Dan bahkan melalui sambungan telepon. Yang terakhir, TCP itu menggunakan skema pengalamatan yang umum. Maka semua sistemnya itu nanti dapat mengirimkan data ke alamat sistem yang lain. Oke, selanjutnya. Yang kelima, cara kerjanya itu yang pertama, datagram dibagi-bagi ke dalam bagian yang kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth atau lebar frekuensi di mana data tersebut akan dikirimkan. Yang kedua, pada lapisan TCP, data tersebut nantinya akan dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Misalnya, seperti mengarahkan data tersebut ke tujuannya, cara merangkai kembali ke bagian data tersebut jika sudah sampai pada tujuannya, dan sebagainya. Lalu, yang ketiga setelah datagram nantinya dibungkus oleh header TCP, datagram tersebut akan dikirim kepada lapisan IP. Yang keempat, IP akan menerima datagram dari TCP dan menambahkan header sendiri pada datagram tersebut. Yang kelima, IP lalu mengarahkan datagram tersebut ke tujuannya. Yang keenam, komputer penerima melakukan proses perhitungan, yang nantinya ia memeriksa perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Yang ketujuh, jika kedua perhitungan tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman dan datagram akan dikirimkan kembali. Nah, berikut ini ialah gambaran cara kerja TCP dari langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi. Untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar. Oke, selanjutnya kegunaan dari TCP. Pertama itu dia menyediakan komunikasi logika antar proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Yang kedua, dia itu pengiriman file atau file transfer. Jadi file transfer ini pada TCP, jadi file transfer protokol atau FTP itu memungkinkan pengguna komputer yang satu untuk dapat mengirimkan ataupun menerima file ke komputer jaringan. Yang ketiga itu ada remote login. Jadi network terminal protokol atau telnet ini memungkinkan pengguna komputer dapat melakukan login ke dalam komputer di dalam suatu jaringan. Yang keempat ada komputer mail, jadi dia ini digunakan untuk menerapkan sistem elektronik mail. Yang kelima dia ada network file system, jadi pelayanan akses file-file jarak jauh yang memungkinkan klien itu nanti untuk mengakses file-file pada komputer jarak jauh walaupun file tersebut disimpan secara lokal. Yang keenam ada remote execution, jadi hal ini tuh membuat pengguna komputer untuk menjalankan suatu program di dalam komputer yang berbeda. Dan yang ketujuh ada name servers, di mana nama database alamat yang digunakan pada internet.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan UDP oleh Salmanura Renanda. Ya, terima kasih Taskia. Selanjutnya saya akan menjelaskan UDP atau User Data Program Protocol seperti di gambar ini. Lalu yang pertama pengertiannya. Jadi UDP adalah salah satu protokol lapisan transfer TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa koneksi atau connectionless antara host-host dalam jaringan yang merupakan TCP IP. Selanjutnya ada karakteristik dari UDP. Yang pertama ada connection loss atau tanpa koneksi. Jadi, pesan-pesan di UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Yang kedua, unreliable atau tidak andal. Jadi, pesan-pesan UDP yang dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP itu harus melakukan pemulihan terhadap pesan-pesan yang hilang selama transmisi. Jadi, umumnya protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP ini mengimplementasikan layanan keandalan mereka masing-masing atau mengirim pesan secara periodik dengan menggunakan waktu yang telah didefinisikan. Selanjutnya yang ketiga, UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP or IP. Jadi header UDP ini berisi file source process identification dan destination process identification. Yang keempat, ada UDP itu menyediakan perhitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. Ya, lanjut. Selanjutnya di sini ada kelemahan dari UDP. Jadi kelemahan UDP yang pertama adalah UDP tidak menyediakan mekanisme penyanggaan atau buffering dari data yang masuk ataupun data yang keluar. Tugas buffering merupakan tugas yang harus diimplementasikan oleh protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP. Yang kedua, UDP tidak menyediakan mekanisme flow control seperti yang dimiliki oleh TCP. Jadi, UDP ini biasanya digunakan untuk aplikasi seperti DNS atau Domain Name System dan SNMP atau Simple Network Management Protocol. Selanjutnya ada TFTP atau Trivial File Transfer Protocol dan SAN RPC. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah UDP itu tidak menyediakan mekanisme segmentasi data yang besar ke dalam segmen-segmen data seperti yang terjadi pada protokol TCP. Jadi karena itu protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP itu harus mengirimkan data yang berukuran kecil atau ukurannya itu tidak lebih besar dari nilai maksimum transfer unit atau MTU yang dimiliki oleh sebuah antarmuka di mana data tersebut dikirim. Karena kalau jika ukuran paket datanya itu lebih besar daripada MTU, maka paket data yang dikirimkan itu bisa aja terpecah dari beberapa fragmen yang akhirnya tidak jadi terkirim dengan benar. Nah, di sini ada cara kerja diri UDP. Yang pertama, paket berisi client port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Selanjutnya, paket isi port client dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Selanjutnya, tujuan UDP membaca nomor pertujuan dan proses data. Yang keempat, paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP client. Yang kelima, poin 3 dan 4 tadi berulang kembali ketika file audio dikirimkan klien. Selanjutnya, ketika aplikasi ingin mengirimkan data, UDP tidak akan membuffer ataupun menfragmen tiap data yang masuk. Yang terakhir ada yang selanjutnya ada karena data tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak memfragmen data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus memfragmennya. Nah, di sini selanjutnya ada kegunaan dari UDP. UDP sering digunakan dalam beberapa tugas, di antaranya yang pertama, protokol jaringan atau lightweight. Jadi, untuk menghemat sumber daya memori dan prosesor, beberapa protokol lapisan aplikasi membutuhkan penggunaan protokol yang ringan yang dapat melakukan fungsi-fungsi spesifik dengan saling bertukar pesan. Lalu yang kedua, protokol aplikasi yang mengimplementasikan layanan keandalan. Jika protokol lapisan aplikasi menyediakan layanan transfer data yang andal, maka kebutuhan terhadap keandalan yang ditawarkan oleh TCP pun menjadi tidak ada. Yang ketiga, protokol yang tidak membutuhkan keandalan. Contoh protokol ini adalah protokol Routing Information Protocol atau RIP
Yang keempat, transmisi broadcast. Karena UDP merupakan protokol yang tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu dengan sebuah host tertentu, maka transmisi broadcast pun dimungkinkan. Sebuah protokol lapisan aplikasi dapat mengirimkan paket data ke beberapa tujuan dengan menggunakan alamat multicast atau broadcast. Hal ini kontras dengan protokol TCP yang hanya dapat mengirimkan transmisi one-to-one. Nah, selanjutnya ada TCP versus UDP yang akan dijelaskan oleh teman saya Taskia. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan kinerja antara TCP dan juga UDP. Nah, untuk UDP sendiri, dia operasionalnya itu dilakukan tanpa koneksi. Nah, otomatis hal ini tuh nantinya akan mengakibatkan pesan-pesan yang ingin ditransfer oleh protokol ini bisa ditransfer begitu saja tanpa mempertimbangkan hubungan konektivitas antar host. Sedangkan TCP, operasionalnya itu dilakukan dengan koneksi. Jadi, sebelum data ditransfer oleh si TCP, maka protokol ini tuh nantinya akan melakukan seksi koneksi terlebih dahulu. Jadi apabila sambungan itu tidak berjalan dengan lancar, maka otomatis TCP tidak bisa diandalkan untuk mengirimkan pesan sesuai kebutuhan. Terus, yang kedua, di sini UDP itu bekerja secara, tidak berurutan. Jadi, apabila file dikirimkan secara bersamaan, maka kita itu tidak bisa, memprediksi file mana yang akan sampai pertama kali. Sedangkan, TCP itu dia bekerja secara berurutan, yang memungkinkan file itu nanti akan diterima secara berurutan juga. Nah, yang terakhir, kalau port yang digunakan oleh si UDP ini diklasifikasikan, menjadi 3 jenis, di mana nantinya pengguna itu bisa memilih untuk menggunakan port tipe apa, entah itu port terdaftar, terkenal, atau ephemeral. Jadi masing-masing port dari si UDP ini tuh memiliki karakter dan angka yang berbeda. Oke, kalau misalnya si TCP itu nanti, pengguna itu akan otomatis menerima port dengan 16 bit, yang di mana semua bilangannya itu merupakan bilangan bulat. Nah, si masing-masing port ini nantinya memiliki angka yang berbeda dan unik. Oke, mungkin kita, akan langsung mendemokan kinerja dari, soket programming TCP dan UDP. Untuk kasus ini kita menggunakan, bahasa Python. Oke, mungkin bisa ke TCP server terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi, di Oke, jadi di, apa namanya, di line pertama atau baris pertama ini kita ada, from socket import bintang. Jadi kita itu nantinya akan menggunakan directory, akan menggunakan library socket, di mana kita itu akan mengambil semua fungsi yang terdapat di dalam library socket tersebut. Oke, di baris kedua itu ada server port 6924. Jadi kita itu, menginisialisasikan, server portnya itu 6924, yang nantinya port tersebut itu akan dihubungkan dengan host. Oke, selanjutnya, di line ketiga itu ada server socket, sama dengan socket AF init sockstream. Jadi, ini tuh buat apa? Ini tuh gunanya untuk membuat soket baru, di mana ini ada parameter AF init yang, berisi address family, nah nantinya itu berupa IP, dan ada sockstream yang nantinya itu ini, buat ngasih tahu kalau misalnya kita menggunakan protokol TCP. Oke, yang, keempat itu ada server socket bin get hostname sama server port. Jadi nantinya ini berfungsi untuk menghubungkan host dengan port, di mana, parameter get hostname itu nantinya untuk mendapatkan nama host yang berupa string, dan server port ini, berisikan, nilai 6924 yang telah kita inisialisasikan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada server socket listen, jadi untuk mengatur server ke listen mode. Jadi nantinya ini, dia akan berlaku pasif sampai nantinya dia akan menunggu klien itu datang gitu. Nah, kalau misalnya udah, kita akan menyalakan server. Nah, yang ketika kita run dia akan mengeluarkan server siap dipakai. Coba kita ke TCP client dulu. Nah, di sini TCP client, untuk awal-awal dia sama aja kayak TCP server, cuma beda di sini adalah di line ke-7 dia sentence-nya itu kita akan menginputkan sentence apa yang kita mau, misalnya kita masukin sentence Taskia.
Nah, nanti dia from servernya akan mengeluarkan nama Taskia juga, cuma bedanya hurufnya itu digedein gitu, huruf kapital semua. Coba dibuka di TCP server. Nah, dia lower sentence sama dengan sentence dot upper. Jadi kita nantinya akan mengubah karakter yang sebelumnya diinputkan itu dia lower karakternya, jadi menjadi huruf kapital semua gitu. Nah, setelah kayak gitu, kita akan mematikan client socket tersebut. Oke, mungkin selanjutnya kita akan mendemokan protokol UDP yang akan dijelaskan oleh Nada. Oke, selanjutnya kita akan menemukan UDP server. Jadi sebenarnya agak mirip-mirip aja dari yang TCP tadi. Yang pertama kita mengimport ini form socket import bintang ini digunakan untuk mengambil semua fungsi yang ada di dalam library socket ini. Selanjutnya kita ada server host. Di sini server host diisikan oleh IP address dari laptop atau komputer kita yang kita gunakan saat ini gitu. Selanjutnya ada server port. Di sini server port itu terserah mau diisi berapa, cuma harus disamakan antara UDP client dan UDP servernya. Jadi di sini server port itu digunakan untuk menghubungkan dua host tadi. Selanjutnya di sini ada soket baru yang berisi AFINET yang merupakan address family dan SOC digram merupakan digunakan untuk penanda bahwa itu menggunakan UDP gitu. Selanjutnya ada server socket di ini. Server host dan server port itu digunakan untuk menghubungkan host dan portnya. Jadi jadi server host ini diisikan oleh host tadi atau IP address-nya tadi, sedangkan port ini digunakan untuk mendapatkan portnya. Lalu di sini jika sudah selesai, server akan menampilkan server siap untuk diterima. Di sini kita coba run dulu untuk UDP servernya. Nah, di sini berarti servernya siap untuk menerima nih. Selanjutnya kita berlanjut ke UDP client. Di sini juga ada form socket info bintang sama kayak yang UDP server tadi digunakan untuk mengambil semua fungsi yang ada di dalam library socket. Selanjutnya di sini ada target host. Jadi target host yang akan dipakai yaitu IP address kita sendiri. Selanjutnya ada target port atau port yang akan dipakai. Ini target yang akan ditargetkan yaitu 105 yaitu sama dengan UDP server ini yang digunakan untuk menghubungkan tadi. Selanjutnya ada client socket. Nah, ini IFINET dan SOC diagram ini sama seperti tadi. Nah, di sini kita ada nih disuruh menginputkan nih. Kita run dulu. Nah, di sini misalkan kita menginputkan menggunakan lowercase, misal nada. Nah, di sini akan dikeluarkan uppercase atau semua huruf menjadi kapital. Gitu, kurang lebihnya sama seperti yang TCP. Nah, di sini kan ada upper nih. Nah, modify message ini digunakan untuk mengubah pesannya tadi menjadi uppercase atau menjadi semua hurufnya menjadi kapital seperti itu. Oke. Nah, di sini terus terdapat client socket close atau kita power off si client socketnya ini gitu. Ya, sekian mungkin dari saya dan Taskia. Jika ada kekurangan dari kami mohon maaf dan mungkin jika ada beberapa kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja kami juga mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.